to the future. Welcome to the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kurikulum merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuandira Yusuf dengan NIM 231220028, Prodi PG PAUD, asal kampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Mata kuliah profesi keguruan dan diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Hajeni SPD MPD. Konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Konsep ini digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek dan merupakan bagian dari program Indonesia Pintar. Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada kemerdekaan dan memanusiakan manusia, yang bertujuan 1. Membentuk budi pekerti halus. Membentuk budi pekerti halus membantu peserta didik mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang baik. Kedua, meningkatkan kecerdasan otak. Meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan kemampuan intelektual dan kreativitas peserta didik. Ketiga, mendapatkan kesehatan. Membantu peserta didik memiliki kesehatan fisik dan rohani yang optimal. Pendidikan Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, yang berarti manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini bertujuan untuk membentuk jiwa yang merdeka secara lahir dan batin, serta memiliki tenaga yang kuat dan mandiri. Hajar Dewantara juga mengemukakan konsep terpusat pendidikan yang terdiri dari 1. Pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga yaitu pendidikan yang diterima di dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan dalam alam perguruan. Pendidikan yang diterima di dalam perguruan. Yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Pendidikan yang diterima di dalam masyarakat. Relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3. Yang pertama, relevansi dengan pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 5 dari 6 komponen konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki hubungan yang relevan dengan konsep pendidikan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, relevansi dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional yang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Yang ketiga, relevansi dengan implementasi pendidikan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menampilkan kekhasan kultural Indonesia dan menekankan pentingnya pengolahan potensi-potensi peserta didik secara terintegratif. Namun implementasinya di Indonesia dewasa ini terlihat masih jauh dari harapan, dengan fokus yang terlalu dominan pada ujian sekolah dan ujian nasional (UN) daripada membentuk manusia yang otentik dan berkepribadian. Relevansi kurikulum merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Relevansi kurikulum merdeka dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terlihat dalam beberapa aspek seperti pembentukan karakter, fokus pada materi esensial, pembelajaran yang fleksibel, integrasi dengan lingkungan alamiah, dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat dianggap sebagai implementasi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lebih relevan dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Muhammadiyah Palopo adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Didirikan pada tahun 1981, Universitas Muhammadiyah Palopo merupakan bagian jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Palopo telah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam perjalanannya. Universitas Muhammadiyah Palopo terus mengembangkan diri untuk menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di wilayah Sulawesi Selatan. Program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo menjadi program studi manajemen pertama dan satu-satunya di Luwu Raya yang memperoleh predikat akreditasi unggul. Itu program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, bimbingan dan konseling, pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo terakreditasi baik sekali dan satu-satunya di Luwu Raya. Universitas Muhammadiyah Kota Palopo, khususnya jurusan PGPAK, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, menerima mahasiswi baru tahun ajaran 2024 dengan sistem perkuliahan offline dan online. Kuliah jadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Ayo daftarkan segera. Tunggu apa lagi teman-teman? Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo.